Ada kandidat 5 ini ingat-ingat hati. 3 kandidat itu berasal dari rejim yang sama. 2 bukan. Beta stok lama. Beta stok lama. Yang ada stok baru, kau belum tahu rekam jejaknya. Hati-hati. Beta stok lama, tapi ibu-ibu, bapak-bapak tahu beta rekam jejak toh. Datang di rumah, menangis, curhat. Ibu ketemu pun jualan selaku ketemu cuma menangis sama-sama. Bisa bikin apa-apa. Nina Rama kemarin ketemu pun program Gerbang Emas, gerakan pembangunan menuju masyarakat sejahtera. Tetapi biar program sebagus apapun, kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak berikan beta ulu parang, lalu beta pameri, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak don jalan mulus. Tapi kalau kasih beta kekuasaan di tanggal 27 coblos Ina Amal, besok keton terpilih. Semua yang beta ungkapkan itu akan terjawab. Ya. Ya, terima kasih. Adik kita menyanyi bagus ya. Makanya tadi itu diberikan sebagai imbalan jasa dia menyanyi, bukan money politik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Abdullah Fanat sebagai kandidat Wakil Gubernur Maluku. Yang saya hormati wakil saya Bapak Maja Rumah 3 beserta istri. Silakan berdiri menyapa ibu-ibu. Terima kasih. Yang sungguh saya hormati Bapak Ecel Ford sebagai sekretaris tim dari fraksi Gerindra. Ada Bapak Ucu Alkatiri dari fraksi Gerindra juga, anggota DPRD terpilih kemarin baru dilantik. Terus ketua dan sekretaris PSI Kabupaten Serang bagian Timur dan semua saya hormati. Ketua umumnya adalah Mas Kaisang Pangarep, anak dari Bapak Joko Widodo. Besok ini akan datang. Besok beliau akan berkunjung ke SBT. Terus Bapak Ketua Tim Relawan Nina Rama for Ina Amah, Bapak Ramli Mahfud. Tadi di Fatolu Antuai disematkan topi Gerindra, padahal kita Nasdem sudah mau kejar Antua, padahal Gerindra sudah duluan. Ada kita punya tokoh-tokoh Bapak Imam dari Paguyuban Ika Sutra yang sempat hadir malam hari ini. Ibu bapak mohon maaf ya kalau sebentar nanti beta ada berbicara sedikit kepleset, beta ada sariawan, suara juga sakit, sariawan di lidah lagi. Ibu bapak yang sungguh saya cintai, saya menyapa ibu dulu karena kali ini kebangkitan perempuan. Apa kabar ibu? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Datang ke sini dipaksa? Tidak. Datang di sini dibayar? Tidak. Tidak. Karena seorang calon pemimpin itu tidak memaksakan rakyatnya untuk mentaatinya. Seorang pemimpin tidak akan membayar rakyatnya untuk memilihnya. Tapi seorang pemimpin mengajak rakyatnya untuk bersama-sama bergandengan tangan duduk bersama-sama mendengar keluh kesah mereka. Ya ibu-ibu ya, pemimpin itu harus asah, asih, dan asuh. Karena pemimpin adalah pelayan masyarakat. Dia harus melayani masyarakatnya. Bukan pemimpin butuh dilayani oleh rakyatnya. Tidak ya? Nah, untuk itu ibu bapak Ina Amah hadir
Ini pertemuan kita yang periode berikutnya. Kemarin Nina Rama maju dengan dukungan KTP, kita belum berhasil, masih koma. Bukan tidak berhasil, masih berproses, belum titik, masih koma. Sekarang periode ini Ina Ama maju, berarti kedepannya di tanggal 27 diakhiri dengan titik kemenangan Ina Ama. Banyak jurkam yang tadi sudah mendeskripsikan kemenangan Ina Ama. Beta masuk pada tataran program Ina Ama aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada kuton dengar di sini dekat pasar. Kalau tiap minggu beta ke pasar, ibu-ibu bilang begini, ibu tolong lihat ke depan ini. Ketumpung pasar, ketumpung ikan sing laku busuk, ketumpung sayur sing laku busuk. Betul gak sih? Ketumpung hasil panen keladi, kasni, petatas, pisang sing laku, bahkan jual murah biar cepat habis. Benar kan ibu-ibu ya? Besok Ina Ama akan memperbaiki ekonomi. Karena 10 tahun pemerintahan Abdullah Fanat setelah kita mekar dari Kabupaten Maluku Tengah, standar pembangunan yang diterapkan dua periode selesai, digantikan dengan pemerintahan selanjutnya, bukannya ke atas tapi malah anjlok. Anjlok. Kenapa saya bilang anjlok? Ibu-ibu, bapak-bapak data di Bula, ada kurang lebih 60 kios tutup. Pergi keluar SBT mencari rezeki di Weda, di Papua dan sebagainya. Ada rumah yang disita oleh bank, ada kendaraan yang disita oleh bank. Padahal pemekaran SBT ketong lahirkan untuk ketong merdeka. Tetapi ketong semasa merdeka itu ketong lari keluar, cari rezeki di tempat lain. Ina Ama solusinya. Ya ibu-ibu ya, ibu-ibu, cara menjawab pertumbuhan ekonomi biar cepat, apa solusinya? Tekniknya seperti apa? Kalau ada pegawai negeri yang masih sembunyi-sembunyi mendengarkan visi misi, silakan. Asal jangan pakai pakaian partai politik dan yel-yel, mendengar tidak apa-apa. Jadi tidak usah pakai kepok, tidak usah pakai masker, kacamata untuk menutupi identitas diri, tidak apa-apa. Buka saja, transparan saja, biar saya melihat, biar beta tahu. Kecuali dia pakai baju partai dan yel-yel partai, tidak boleh. Beta pernah dulu di Komisi 2 bahas tentang pemilu, jadi beta juga tahu. Untuk menjawab pertumbuhan ekonomi cepat adalah pertama, benahi birokrasi. Karena birokrasi itu tempatnya uang. Ada APBD di situ, APBN turun, APBD, dana desa juga ada. Sekarang ini ketemu lihat uang yang berputar di masyarakat karena pegawai negeri malas ke kantor, hak-haknya dikebiri, kepala dinasnya, kepala bagiannya ada rezeki makan sendiri. Akhirnya anak buahnya cari lain jualan. Dulu zaman Abdullah Fanat yang ada pegawai negeri sipil itu yang jualan. Besok Ina Ama kita kembalikan pegawai negeri sipil harus menjalankan tupoksinya dengan benar. Kembalikan yang pelaku ekonomi itu pelaku ekonomi. Jangan masyarakat berjual lagi, PNS lagi berjual lagi. Ya, kita bagi rezeki.
Karena di pemerintahan ini PNS jualan karena kebutuhan, dia juga setengah mati. Dulu tukang ojek, abang becak mencari sampai pinggang-pinggang sakit karena pegawai negeri berbondong-bondong ke kantor untuk melaksanakan tupoksinya. Sekarang ini dong di kantor bikin apa? Hak-haknya terpenuhi, capek, lebih baik pulang jualan, ada uang masuk. Biar 10.000, 20.000 ada uang masuk. Besok ini tidak ada lagi kepala dinas yang rangkap 2 jabatan, tidak lagi. Ada ketompong adik-adik pegawai negeri yang masih muda ini, dompung karir pegawai negeri itu mentok. Kita disiplin, semua akal-akal beta. Kita akan cari tahu. Kepala BKD kita akan panggil. Coba catat. Yang masuk pensiun itu berapa orang? Yang sudah pensiun berapa orang? Kekosongan jabatan berapa? Kita butuh berapa pegawai? Lalu kita ajukan ke pusat. Ada Alimuddin Koladena, anggota DPR RI, bisa sambung suara ke Presiden Prabowo. Dulu beta di DPR RI, tapi sengaja datang untuk beta memperjuangkan pegawai negeri. Sengaja beta berjuang untuk provinsi lain. Beta mau lihat data bagaimana kalau dikasih oleh pemerintah sini. Makanya beta tahu alurnya itu. Besok kasih beta kekuasaan, itu beta akan benahi. Kita pemilihan tanggal 27 September, 27 November. Sore kita dengar kemenangan. Desember, kemungkinan Januari atau Februari itu sudah pelantikan. Sudah pelantikan. Yang pertama yang tadi beta bilang benahi birokrasi. Di akhir bulan SK bendahara segera ditanda tangan supaya don cepat kasih keluar uang bayar gaji-gaji pegawai negeri. Lalu pegawai negeri turun ke pasar belanja karena pelaku ekonomi di pasar itu don cuma tak ada uang. Kemudian tunggu pegawai negeri datang belanja di kota, uang berputar. Tanggal 1 sampai tanggal 10 otomatis pegawai negeri pun dompet masih banyak. Kalau tanggal 10 sampai tanggal 20, lihat dong muka semula asam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingatan. Perempuan itu kalau nggak ada uang, jangan coba-coba ngomong bikin masalah. Itu kok tembakan nor. Bapak itu kadang-kadang kepala pusing. Ada beta kalau bisa nggak ada uang. Antua rayu-rayu. Tanggal 20, tanggal 10 sampai 20 dia muka suasam sedikit. Beta bilang Bapak Wakil, panggil kepala dinas. Cek di pasar, di toko, dompung pemasukan berapa. Kalau sudah mulai berkurang, program keluar. Program keluar. Program berupa apa? Berupa yang ibu-ibu, bapak-bapak minta. Di dinas itu semua program untuk pelayanan masyarakat, kesejahteraan masyarakat itu sudah ada. Cuma pemerintahan ini don't tahan akan, don't pakai untuk yang lain, bukan pakai untuk kesejahteraan masyarakat. Tanggal 20 sampai tanggal 30 ibu, perputaran uang sudah menipis. Di toko laporan ini, toko Wailola bilang, ibu bapak ketemu pemasukan ke hari ini gini. Di pasar jual ikan, ibu toko ini belum laku. Keluarkan program lagi cepat, biar tiap bulan itu uang berputar terus di masyarakat. Itu teknik yang dipakai oleh Abdullah Fana. Di zaman Abdullah Fana tidak pernah kita mengenal namanya tanggal tua dan tanggal muda. Semuanya tanggal itu pegang uang. Di zaman Bapak Abdullah Fana kita tidak pernah mengenal perbedaan antara pegawai negeri sipil dan honorer. Beta ini istri. Kadang-kadang kalau ada kegiatan di kantor, kan bukan beta pegawai, bapak pegawai.
Beta jaga bingung, ini pegawai ke ASN. ASN apa honorer? Beta kira ASN ternyata honorer. Dompung badandan dengan dompung ini semua beda. Tapi sekarang ini ketemu ya pegawai negeri, ya Allah, muka karing-karing. Muka karing-karing. Karena tiap bulan lagi kasihan. Dompung gaji cuma terima berapa, dompung cikiran di kantor sing mengalir. Ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu pelaku ekonomi itu cuma ada upah. Benahi birokrasi supaya ibu-ibu tidak lagi berurusan yang namanya koperasi simpan pinjam. Di zaman Abdul Fanat kamu ada berurusan dengan koperasi kesini. Ada lagi istilah yang keren, pinjol, pinjaman online. Ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa? Biar bunganya tinggi, tapi tetap kita pinjam saja. Ibu bisa pinjam beta 1 juta. Ibu, ini bunga 30% saja nggak apa-apa. Biar janji semanis kecap. Lalu pulang, datang tanggal jatuh tempo begini, dia bunyi semula hati dudak-dudak. Hati tak pukul. Ini kapan bunyi motor akan sampai di muka rumah ini? Pas sampai di muka rumah begini dengar lur di jendela. Ya Allah, petugas koperasi. Don Suada. Akhirnya bilang anak kecil, pi kalau bilang tua, mama sing ada. Pi bilang mama ada sakit. Nah, kalau anak kecil saya bisa dibohongi. Ini mama sakit apa? Mama asing kemana-mana kok mama ada? Tapi bilang saja. Biar kata parlente urusan dengan Tuhan nanti dari belakang. Yang penting kotong makan daripada kotong lapar. Betul kesen? Lihat begini lagi, televisi dong angka. Dengar begini lagi, kursi sofa 1 setel dong angka. Subhanallah. Pinjaman online. Satu kali begini telepon ini dia masuk, tak ada nama. Dia telepon terus sampai tengah malam dia telepon terus. Pernah satu waktu itu telepon bunyi, bapak ini di samping. Bapak bilang itu siapa yang telepon tengah-tengah malam itu? Dia bilang berarti kita tahu saya ada nama. Nah, besok kita mau cek ini siapa ini. Besok begini telepon itu masuk. Nomor Anda dijadikan sebagai nomor kontak darurat. Anda punya kenalan yang bernama ini, ada pinjam duit. Oh, ini yang namanya pinjol. Ternyata beta mau adik-adik. Beta telepon orang, dia bilang, kamu pinjam uang, pakai beta kontak. Dong bilang, ibu pantasan aja. Nomor HP itu 567 dong ganti-ganti. Karena menghindari dari pinjol. Bayangkan ibu bapak, hal yang ibu-ibu ketawa tadi, lucu tadi, tapi miris ya ibu-ibu ya. Satu saya menceritakan suara sumber. Ada orang, beta saya mau sebutkan namanya. Dia cerita ke beta begini, ibu, ada seorang ibu. Mudah-mudahan saya ada di sini. Kalau ada di sini tenang, beta akan rahasia. Ada salah satu seorang ibu, itu sudah bercucu. Dia pinjam modal uang untuk beli dia ikan. Lalu dia sanggup untuk bayar. Dia tawarkan dia pun diri oleh pemuda tersebut untuk dijual. Bayar beta, biar kasih beta barang 300.000. Lalu cowoknya bilang, buat apa ibu? Beta buat bayar beta koperasi, bayar beta modal ikan. Coba ibu-ibu, bapak-bapak bayangkan yang seperti itu. Kondisi SBT saat ini lagi sakit.
lagi sakit. Tetapi pemimpinnya di mana? Di mana? Jakarta. Bolak-balik ibu-ibu, bolak-balik Jakarta. Ada kandidat 5 ini, ingat-ingat hati. 3 kandidat itu berasal dari rejim yang sama. 2 bukan. Beta stok lama. Beta stok lama. Yang ada stok baru, kau belum tahu rekam jejaknya. Hati-hati. Beta stok lama, tapi ibu-ibu, bapak-bapak tahu beta rekam jejak toh. Datang di rumah, menangis, curhat. Ibu ketemu pun jualan senglaku, ketemu cuma menangis sama-sama. Sen bisa bikin apa-apa. Nina Rama kemarin ketemu pun program Gerbang Emas, gerakan pembangunan menuju masyarakat sejahtera. Tetapi biar program sebagus apapun, kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak berikan beta ulu parang, lalu beta pameri, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak don jalan mulus. Tapi kalau kasih beta kekuasaan di tanggal 27 coblos kina amal, besok keton terpilih. Semua yang beta ungkapkan itu akan terjawab. Ya. Beta cek juga para imam. Sebelum masuk daftar kampanye, jadwal kampanye, beta serap aspirasi masyarakat. Di antaranya adalah para penghulu masjid. Ada para penghulu masjid di sini kesen. Ada bapak imam kesen. Dorang pun insentif itu masih 300 di zaman Bapak Abdullah Fanat. Kirain 10 tahun ini naik. Kasihan masih bertahan dengan 300.000. Betul. 300.000 mau cukup apa? Berapa hari 300.000? Berapa hari 300.000? 2 hari saja, kasihan. Kepala desa dapat dana miliar, tapi kepala desa tinggalkan desa bersabar bulan-bulan. Bapak imam cuma dapat 300 tapi tidak bisa jalan keluar. Antum mau pikir represi juga bisa. Karena hajatan meninggal, hajatan hidup. Antua kalau yang ada di desa, siapa yang mengerjakan? Bapak Dula bilang, mama jangan lupa insentif para penghulu harus dinaikkan. Kalau itu ada di kandidat lain, Abdullah Fanat titip pesan itu tidak mungkin terrealisasi. Hanya di beta saja karena beta ini istrinya. Kalau antua bilang begitu lalu beta singkasi, besok antua bakal lagi beta. Antua bakal lagi beta. Beta ini kalau bapak suara beta itu paling takut. Apalagi antua suara Basari itu beta paling takut. Hanya di kandidat tidak amat saja. Pemikiran beliau, program-program beliau, rencana beliau 10 tahun belum cukup terpenuhi karena dibatasi oleh undang-undang selesai. Makanya dilanjutkan oleh pemerintahan yang kedua. Antua turun, antua kasih maju Ibu Siti, belum berhasil. Ada orang yang bilang Abdullah Fanat galojo. Kalau seandainya Abdullah Fanat galojo, kemarin antua turun mesti beta yang naik, yang maju, tapi tidak kan? Ada jeda, masyarakat kangen kepimpinan Abdullah Fanat, masyarakat rindu Abdullah Fanat, masyarakat bilang ke bapak, ibu maju juga. Karena di belakang ibu ada bapak. Betul kan? Di belakang ibu ada bapak. Di balik suksesnya seorang suami, ada istri yang hebat di sampingnya. Di balik gagalnya seorang suami, ada istri yang cuek di sampingnya. Itu kata beta. Beta belajar dari real yang ada. Apalagi besok kalau beliau terpilih menjadi wakil gubernur, APBD kotoran kurang, kotoran bisa tambah APBD dari provinsi karena beliau. Ada Partai Gerindra, Presiden Prabowo, anggota DPR RI Bapak Ali Mudin Kolatena, Gubernur Bapak Hendrik Lewerisa Gerindra, turun beta wakil Gerindra juga. Jadi dia dari pusat sampai ke kabupaten sinergi. Lurus.
Kesempatan ini jangan kotong sia-siakan. Karena di kabupaten lain sing ada. Hanya di SBT dia pembini maju lagi, dia lagi maju lagi. Ya, ibu-ibu. Lalu program Ina Ama buat adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa, ada mahasiswa di sini. Dulu Abdul Fana, tukang kayu, anak dari seorang tukang kayu, anak dari seorang pekerja sensor, anak dari seorang nelayan dan petani. Dia mampu menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi di luar SBT, bahkan di luar Maluku. Karena dulu ekonominya tumbuh bagus, tapi sekarang ini data di rumah-rumah. Lulus SMP lah, ada satu beta tanya dia bilang dia lulus SMP, dia seng lanjut SMA, dia menggalah, dia kasih maju kakaknya yang kuliah. Besok ini ada program dari Ina Ama, daripada kotoran pun adik-adik yang keluar kuliah di luar SBT dan Maluku. Di SBT ada 3 kampus. Yang satu sedikit Punimua, yang satu sedikit Itawatunusa, yang satunya Stais. Bayangkan ibu bapak, kalau dalam 1 tahun 3 kampus ini mengorbitkan lulusan sarjana itu keluar. Dia 3 kampus ini anaknya keluar kuliah di luar SBT. 1 anak saja biayanya 1 juta. Biaya kos, biaya makan, biaya SPP, biaya kuliah 1 juta saja. Bayangkan 3.000 anak bisa 369, 1 miliar, 3 miliar ya, 3 miliar. 3 miliar itu keluar di luar. Banyak. Untuk itu daripada 3 miliar itu keluar, 3 miliar itu kita tarik masuk ke dalam. Dengan cara apa? Ina Ama akan mensubsidi asrama buat ketumpung adik-adik, supaya yang dari kampung-kampung sing ada rumah di sini bisa masuk di asrama. Itu program dari Nina Rama. Berarti belum terrealisasi, ketong harus realisasi besok ini di Ina Ama. Amin. Biaya SPP, biaya kuliah juga akan dapat subsidi dari pemerintah. Supaya yang 3 miliar keluar itu dia berputar di sini. Itu salah satu pemicu perputaran ekonomi semakin tinggi. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak kuliah besok, ingat-ingat bahwa program dari Ina Ama akan mensubsidi asrama dan biaya SPP, biaya kuliah. Lalu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kita akan kerjasama dengan dosen dari luar, dosen terbang istilahnya, supaya mutu kualitas pendidikan di SBT ini bisa tambah naik lagi. Siapa bilang di sini mutunya tidak bagus, cuma dikasih naik lagi dari grade B naik grade A, supaya lulusan sarjana anak-anak SBT excellent. Ya. Nah, itu untuk adik-adik mahasiswa. Lalu kita punya adik-adik, jangan banyak yang punya orientasi di ASN. Ada yang bercita-cita jadi polisi, bercita-cita jadi TNI, sama. Ketorang undang pelatih TNI atau polisi yang melatih adik-adik kita, karena dulu itu kalau adik-adik kita tes itu polisi tentara kalau nggak salah itu 300 juta. Kasih salah orang lain baru ketumpuk anak-anak sentambus lain. Jual hasil kabum nggak ada kabum, tapi hilang percuma. Besok ini pemerintah daerah akan bekerja sama dengan institusi kepolisian dan TNI. Dorang latih ketumpung adik-adik selama 3 bulan 6 bulan. Yang pendek
mungkin dibikin bisa tinggi, dilatih kuat, gigi, berenang, parisa, semua dilatih supaya pada saat tes TNI atau tes polisi, adik-adik tersebut akan terakomodir menjadi prajurit TNI dan prajurit polisi. Itu program dari Ina Ama ya, program dari Ina Ama. Ibu-ibu, bapak-bapak setuju gak saya? Setuju gak saya? Ada adik-adik di sini yang punya keinginan masuk tentara atau polisi? Ada banyak. Untuk itu Ina Ama punya program untuk adik-adik yang punya cita-cita masuk polisi dan masuk tentara. Ya, ibu bapak. Nah, apa? Oke. Lalu nanti kalau sebentar masih kurang bisa Bapak Abdul Fanat tambah terkait dengan kita dengar begini. Ibu nanti kalau bilang ada sentil sedikit DOB, daerah otonomi baru persiapan. Ada dengar? Ada kandidat yang menjual DOB? Ada? Ada kandidat yang menjual DOB persiapan. Beta anggota DPR Republik Indonesia Komisi 2 sudah memperjuangkan usulan DOB di Maluku sebanyak 13 DOB persiapan. Tetapi moratorium oleh Presiden dihentikan sementara. Lalu beta mau tanya ke di sini. DOB itu adalah keputusan politik. Ketong masih berproses. Kalau besok Alimuddin Kolardena di DPR RI bisa mengusulkan kepada Presiden melalui fraksi di teman-temannya di Senayan, itu masih butuh waktu. Lalu ketong mau pilih mau DOB kah? Ketong pilih poro dulu supaya kanyang. Hah? Poro dulu. Karena kalau besok ketong dilantik, itu langsung ketong suruh bikin poro kanyang. DOB belum, sabar ya, sabar. Itu nanti. Yang penting Bapak Alimuddin Kolardena sudah ada ketemu Presiden Bapak Prabowo, insya Allah Ina Ama akan memperjuangkan itu ya. Jadi jangan tertipu, jangan termakan oleh rayuan dan janji-janji manis, kecap manis oleh kandidat-kandidat tertentu. Ibu-ibu, bapak-bapak datang di sini bayar ke sen? Beta bayar ke sen? Beta pun tim-tim ada bayar ke sen? Kalau di kandidat lain, satu kursi itu dong bayar, datang dengan dong punya ini bayar 50.000, 75.000. Kalau ada, datang saja. Dapat uang, saya mau lain. Datang saja ya, datang saja. Tapi di tanggal 27, jangan. Tetap Ina Ama. Ya, tetap Ina Ama. Lalu ada kandidat juga yang sudah siapkan uang 17 miliar untuk bayar ketong punya suara. Satu kepala keluarga itu 1 juta. 1 juta bertahan berapa lama ibu-ibu? 1 juta bertahan berapa lama? 1 minggu. Sampai 1 minggu, 1 minggu sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, lalu kalau dorang ketong pilih dorang, lalu dorang sudah terpilih, sampai 1 tahun lagi 17 miliar itu sudah berpulang modal. Lalu kotorang menderita selamanya karena suara sudah ya. Besok jangan ya, buka di kertas suara tanggal 27 November ada 2 kertas. Buka level provinsi ada 3 kandidat, 2 anak negeri SBT yang maju. Lalu kamu lihat-lihat, kamu timbang-timbang, kamu rasa Abdul Fanat yang bagus kah atau yang Sabla yang bagus? Lalu kamu tusu, Bapak mantan besok bikin ketong SBT bagus ini, besok Maluku lebih bagus lagi, ketong ke Maluku ada Antua coblos Lawamena Haulala Lewerisa dan Fanat. Lalu level kabupaten buka ada para perempuan seliji ada lari itu. Jangan lupa coblos
Yel yel. Ina-ana. Ina-ana. Gas gas. Menang. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. with